kabur dari tempat itu. Ini sebelum ada cerita kisah desa Penari, KKN desa Penari itu dengerin teman-teman ini malah pas kita kesana mau pulang. Kok panik ya nggak pulang? Karena kita baru nyampe. Itu bukan mimpi. Tiba-tiba malam itu ada yang lewat di depan di dekat kaca. Tapi Oke, kita minum kopinya. Ini belum ada sponsor ya? Jadi teman-teman yang mau jadi sponsor silakan karena di sini butuh minuman. Jadi siapa tahu ada yang mau sponsor. Mungkin brand-brand sepeda apa? Kopi-kopi pinggir jalan tuh. Nah, kopi kan sponsorin. Jadi yang punya brand-brand kopi minuman bisa terbranding di depan sini. Jadi langsung diminum sama Oke. Gimana, Pak? Jadi itu dah yang cerita tadi nih ya. Cerita yang masih berbeda. Sebelah getar tuh Berbeda timeline apa sama? Oh, kalau yang cerita yang selanjutnya ini beda timeline. Ini saya SMA. Saya SMA. Tapi ini cerita juga sebenarnya tidak kita yakini karena kita sampai sekarang pun sesama teman-teman tuh nyata apa enggak kisahnya gitu. Tapi yang pasti kita kabur dari tempat itu. Jadi gini ceritanya. Saya enggak mau nyebutin tempatnya. Disclaimer-nya saya enggak mau nyebutin tempatnya. Yang pasti tempat ini adalah di salah satu desa di daerah kabupaten atau apa kan utara ini belum tentu tempat di utara. Inisial desanya itu SB. Nah, jadi ini ada teman nongkrong di rumah yang KKN di sana. Wow, ini sebelum ada cerita kisah desa Penari, KKN desa Penari itu dengerin KKN di sana. Nah, karena dia teman kita, dia KKN di sana, kita main-main di sana. Main-main ke desa itu. Tapi sebenarnya cerita yang diceritain. Jadi teman-teman ini malah pas kita kesana mau pulang. Maksudnya? Kita udah mengunjungin dia ke tempat KKN-nya dia. Oke. Sampai sana malah dia pengen pulang ninggalin teman-temannya. Dan sebagian teman-temannya juga kabur mau pulang balik ke Mataram gitu. Nah, jadi di jalan kita cerita kan kenapa teman-teman kabur gitu. Kenapa mau pulang? Temen ini kayak orang udah tipes, pucet. Jadi ceritanya gini. Berapa orang? Teman saya ini satu sama teman ini saya kenal, karena teman-teman kampusnya. Kita anak SMA, dia kuliahan. Kakak-kakaan kita nih. Oh, Ya kakaknya di sana. Berarti tak perjelas dulu. Abang-abangan kamu ini sedang melaksanakan KKN. Kalian adik-adiknya masih SMA lah nih. Ya, main-main menjenguk abang-abangan kalian ke tempat lokasinya KKN. Mengunjungi. Menjenguk main lah. Karena tempatnya itu katanya bagus, keren. Tempatnya keren, pinggir pantai. Jadi ramean lo kesana nih, ramean sana motoran. Motoran. Pakai Supra ada lagi. Oke, Supra ini lagi nih. Supra batok getar nih lagi nih. Masih bisa Supra. Jadi begitu sampai sana, teman-teman malah minta pulang orang kakaknya dia. Teman-teman itu siapa? Teman-temanmu adik-adik ini apa? Teman-teman abang-abanganmu? Teman-teman abang-abangan. Teman-teman. Yang KKN intinya. Yang KKN minta pulang. Yang KKN minta pulang. Istirahat gitu pulang balik ke Mataram intinya. Oh, I see. Maksudnya mereka ya udahlah mumpung hari libur atau bukan apa? Karena itu. Pokok panik ya minta pulang. Karena kita baru nyampe. Oh, gitu ya. Ule ini. Yuk, kita baru nyampe nih. Ada cerita di jalan. Oke. Nah, ceritalah kita di jalan, stop lah kita udah di luar daerah itu nih ya. Stop lah kita di sana. Rest area lah. Ya? Pusat tapi ini pusat. Ada ketahuan tempat jadinya. Pusat ya ke sini. Duduklah kita di sana. Temennya sambil dia ceritanya itu kayak apa ya, bukan tertati-tati, kayak terbata-bata karena saking ceritanya paniknya. Nyampe pusatnya berapa? Oh, udah sore. Udah sore. Tapi kan aman lah, karena pusat itu ada senggangan. Ceritalah dia, jadi gini ceritanya dia. Di desa itu dia sosialisasi, saya lupa sosialisasi apa. Di saat sosialisasi itu adalah anak-anak remaja cewek dan cewek jilbaban. Woi, biasa anak KKN kan ngincer nih. Wah, itu cantik. Fokus kegiatannya itu jadinya tidak fokus untuk mensosialisasikan program KKN-nya. Tapi ceritanya fokus mengincar cewek-cewek desa nih.
Cewek. Nah, padahal DP lah ya. ya, padahal sudah dipesan sama orang sana sebelum dia KKN kan dia sowan dulu ke desa itu. Betul. Tolong banyak orang-orang sana sopan santunnya dengan anak-anak cewek terutama di sini digini, jangan terlalu gini, jangan menggoda, jangan apa. Dan mereka pun juga tidak melakukan hal yang negatif, cuma sekedar suka nih, cantik nih. Adalah dua sosok yang benar-benar cantik menurut teman saya ini. Sosok Dua wanita yang menurut dia cantik gitu. Menurut dia cantik. Jadi kan benar-benar diingetin mukanya gitu. tadi tanda lah ya. Ditanda. Oke. Nah, singkat ceritanya malam lah. Mereka tidur di sekolahan. Hah? Sekolahan yang jadi posko KKN. Oh iya, oke. Jadi tidur dah dia di ruang kelas gitu. Nah, dengan set tempatnya itu kan kaca-kaca di pinggir itu rame. Jendela gitu. Ya. Tanpa gorden. Apa gorden? Nah, Tanpa gorden. Malamnya ini. Nah, ini jadi perdebatan karena sampai sekarang mereka itu apakah itu mimpi atau nyata. Tapi kalau itu mimpi, seempat orang yang KKN ini, banyak temennya KKN, tapi empat yang mengalami cowok-cowok ini yang tidur di satu ruangan itu, kalau mimpi kenapa mereka mimpi yang sama gitu? Hal yang sama persis. Berarti itu bukan mimpi. Jadi di sekitar malam di tengah lewat dari jam 12 karena dia ingat dia tidur jam 11-an, jam 12 main remi dulu katanya. Tiba-tiba malam itu ada yang lewat di depan di dekat kaca. Tapi tidak menakut-nakuti, hanya kayak biasanya ngapain sih kakak-kakak gitu kan. Dia pun kayak kegeeran, ya anak cewek tadi ngeliatin kita nyari Padahal posisi udah malam ya? Udah malam posisi, tapi mereka kan tidak berasumsi itu malam karena di desanya dia bebas dong dia keluar kapan aja. Satu cowok lah memberanikan diri untuk berdiri dari posisi tidur itu. Sampai satu cowok tuh menyadari ternyata itu hanya kepala. Cok! Hanya Berarti kepala. Dia lewat itu. Tahu hantu parasit? Hantu parasit yang buyang. Sejenis itu kalau dari ceritanya dia. Wah, kita langsung itu posisi tuh gitu kan. Terus Kayak gitu. Sampai teman tuh kayak sampai belum percaya dengan cerita itu. Tapi ya sebab terus kita sebut siapa nama teman itu, ada sebut namanya lah. Sampai si ini cerita si R, namanya R. Si R bilang benar, saya bilang benar tuh ya, benar, saya melihat dengan jelas gitu loh. Tapi kita waktu itu kayak bergiliran melihat, kayak saya lihat karena teman saya tuh tidur gitu. Jadi saya pun tidak berani bangunin teman-teman untuk lihat gitu, enggak. Tarik selimut, nunduk gitu loh. Nunduk. Ternyata teman-teman di pagi hari habis sholat subuh itu posisinya sama-sama ketakutan semua dan memberanikan diri lah saat saya ngomong, kamu kembek gitu loh. Tadi malam saya ditakutin sama cewek yang itu, dia bilang itu. Hani, saya juga ngelihat cewek itu gitu. Nah, mereka berempat kayak ini, berarti kita bukan mimpi, padahal mereka tuh berusaha mengasumsikan itu mimpi gitu loh. Tapi karena berempat ini juga melakukan, nggak mungkin dong mimpi berjamaah gitu kan. Nggak mungkin mimpi yang sama. Mereka langsung sholat, langsung panik, seketika waktu itu pengen langsung pulang. Nah, ending seremnya adalah di setelah pagi hari cewek itu lewat depan mereka, rombongan adik-adik ini, adik-adik lah masa karena itu sekitar SMP atau SMA lah umurnya. Dan mereka nyapa kakak-kakaknya dengan bahasa yang cukup membuat mereka ngeri. Maaf, tadi malam itu cuma bercanda. Serius sudah cerita kayak gini? Dan akhirnya setelah diulik, ternyata daerah itu di tempat itu masih menganut yang namanya selak. Tahu selak? Yang anak diturunkan ilmunya oleh ibunya yang punya ilmu hitam. Yang mohon maaf nih katanya kayak ada kayak teknis dijilat anaknya, turun ilmunya ke anaknya. Ternyata itu salah satu daerah yang menganut yang etos atau mitosnya itu ada kayak gitu. Tapi ini tidak diklarifikasi sama teman saya gitu, benar apa enggak. Yang pasti yang membuat seremnya itu bukan hanya malam itu. Seandainya kalau dia pagi itu tidak menyapa dengan bahasa seperti itu, mungkin mereka berasumsi itu hanya mimpi atau apa. Tapi dengan sapaan dingin mereka dan nyamperin sebelum berangkat sekolah bilang,
sorry ampura sak Rubin tok lek kelam no kita berjorak dong. Artinya Tadi malam itu kita bercanda bahasanya orang itu. nanti dia Nggak lucu bercandaannya dulu. nunjukin wujudnya. Hantu kepala itu ada beberapa apa cuma satu? Kalau ceritanya satu, tapi dia jalannya tuh bareng-bareng sama temennya, yang cewek cantik 4 orang dan adik-adikannya lagi. Tapi yang 4 orang tuh kayak menyapa bersamaan, tapi yang ngomong tapi seakan-akan yang sekelilingnya tuh juga mengasumsikan hal sama, gitu. Kayak paham lah gitu. Ya, paham cuma ketawa-ketawanya. Iya. Sak Rubin kelemno kita berjorak, terus temen bilang, ya kak aneh sila pergi dah gitu sekolah, teman-teman langsung packing, kita datang siang, mereka udah panik pulang gitu. Dan teman itu hampir kayak udah saya KKN tahun depan aja lagi, sak, nggak berani balik ke desa itu. Diem di tempat itu. Wah, Sebentar, Pak. Sebalik Itu, juga. Kepala yang dilihat itu, apakah mukanya itu mirip dengan orang itu? Mukanya mirip, tidak berupa hantu, tidak seram kan kayak kita nonton film-film kepala gitu yang udah muka hancur, enggak, muka utuh, cuma badan ada dan cuma senyum menyapa gitu. Katanya dia ya, tapi kita benar-benar tenggelam di cerita itu dan membayangkan. Iya, kita juga Karena cara dia menceritakan sebelumnya itu dengan rentetan cerita, dengan bahasanya dia tuh cantik cewek ini, gadis desa gitu, gadis desa daerah sana lah. Karena memang daerah sana terkenal dengan ceweknya yang jadi cantik daerah itu gitu. Kita pasti tahu lah. Nanti kita di belakang kamera kita bahas daerahnya mana. Terkenal ceweknya jadi cantik gadis desanya gitu. Tapi setelah cerita itu diceritakan dan kita berusaha mencari tahu tentang desa itu, ternyata itu hal biasa di desa itu. Nah, dan tidak bahasanya tidak menimbulkan kumpul atau apa. ya. Itu hanya sekedar sapaan dan biasa di desa itu seperti itu. Dan hal-hal tapi kan ya welcome drink kayak apa gitu, nyapanya itu pakai kalung bunga bukan pakai kepala doang. Biar ini ya, biar orang tuh lebih hati-hati. Iya. Lebih menghormati orang-orang di sana. Nah, gitu itu. Mungkin sekedar warning kayaknya. Iya mungkin waktu dia sorenya itu mungkin menyinggung kah atau ada main mata kah dia tersinggung cewek itu atau apa sehingga malam itu dia menegur dengan cara seperti itu. Dan yang menjadi poinnya itu adalah di pagi hari itu, karena sampai mereka habis sholat subuh dan pagi itu sebelum ketemu sama anak-anak sekolah ini mereka masih berusaha mengasumsikan itu mimpi gitu. Itu mimpi. Karena mereka tidak bangun dan tidak panik, malam itu berusaha untuk ngelihat, takut tapi lanjutin tidur gitu. Yang membuat mereka takut itu adalah di saat pagi-pagi itu tidak cerita ke siapa-siapa, tiba-tiba anak tuh lewat dan bilang, maaf kak yang tadi malam itu cuma bercanda. Dan semua dan itu ada 4 orang dan ada Semuanya jalan dengan polos gitu. Terus begitu berarti ketika abang-abangan mau disapa ini, kalian baru datang berarti nih? Panik dulu dia kan itu dia berangkat sekolah lah pagi berarti. Dia abang-abangan ini kayak mencari alasan gimana dia untuk kabur dari tempat KKN gitu. Sampai akhirnya kita datang, kita lah jadi alibinya untuk dia balik. Oh gitu, iya. Untung kalian datang berarti. Ya, kita jadi alibinya untuk balik. Dan akhirnya bukan baru-baru ini, setelah jadi anak motor, saya ke desa itu. Nah, lagi balik ke sana. Ke desa itu. Oh iya, kamu Gempa. 2018. 2018 saya ke desa itu untuk ngasih bantuan. Tapi saya nggak ngeh sama desa itu awalnya. Ngasih bantuan. Karena lupa lah ya mungkin. Ya lupa cerita itu kan waktu SMA lupa desa itu. Saya ngeh desa itu di saat harus dokumentasi penyerahan bantuan dari untuk gempa dan ngeh sama nama desanya. Baru kamu baca. Baru ini desa yang sama, tapi saya nggak ngelihat sekolahan tidak di jalan yang sama, mungkin karena gempa ya, jadi hancur tempat tidak melewati jalan yang sama waktu saya ke jemput teman saya KKN itu. Tapi saya ngeh waktu nama desa tersebutin waktu desa lu langsung masuk mobil, langsung nggak keluar dari mobil, langsung balik ke Mataram tuh jam dari mobil. Itu desa yang waktu itu. Dan kalau kita cari di Google, nanti saya sebutin belakang layar nama desa, cari di Google, itu ada. Kisah mitos itu ada di desa itu. Dan beberapa desa di daerah itu. Sial sekali yang kayaknya. Dan tapi saya penasaran itu mereka setelah mereka pergi dari tempat itu,
anggapannya pergi dari KKN itu, apakah mereka diharuskan kembali lagi ke sana atau mencari lokasi yang baru? Harusnya, karena yang balik itu cuma 4 orangnya aja dan tidak menceritakan ke teman-temannya. Oh, berarti tidak semua. Tidak semua, cuma yang berempat yang tidur di samaan di posisi ini, dan yang 4 alami aja berarti ya. Iya, dan yang 4 itu adalah tipe orang yang memang waktu penyuluhan itu ya memang agak-agak gini ya, agak cipe-cipe lah. Bandel lah matanya. Nah, gitu. itu cantik. Itu lebih peringatin dari Niatnya udah jelek. Nah, jadi positifnya adalah ya mungkin teman-teman yang besok berkunjung ke desa orang untuk KKN atau untuk apa, tolong jangan sampai kayak gitu. Yang syukurnya mereka tuh bersyukurnya tuh tidak diapa-apain, dan kalau kita cek di internet di ulasannya itu memang orang sana tidak untuk mengganggu, itu memang kayak ilmu yang diwariskan. Ilmu yang diwariskan, bukan mungkin kan tergantung individunya kali. Ya. Jadi tradisi, jadi nilai adat di sana dijaga aja mungkin ya. Ilmu yang diwariskan. Karena yang di kan internet waktu itu yang saya baca sekilas itu si ibu bisa menurunkan ilmu itu ke anak ceweknya dengan cara yang simpel gitu, kayak hanya maaf menjilat si anak